Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum muttaba'u ma asqatallahu wa karihu ridwana fa ahbata a'maluhum. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Sadaqallahul azim. Bagaimana kiranya jika malaikat mewafatkan mereka dengan memukul-mukul muka mereka dan belakang mereka, karena mereka mengikuti yang dimarahi Allah dan mereka membenci yang diridhoi Allah, maka habislah amal mereka. Mereka mengira orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit bahwa sekali-kali tidak mengeluarkan Allah akan kedengkian mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah, diikuti dengan ibadah tausiah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Yang sama kita hormati Bapak pengurus, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah maghrib yang kami muliakan. Sebelum Covid ada kaji kita nandak sampai, hamba ulangi balik, itu surah An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Di ayat 1, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat kedua yaitu wan-nasitatil nasta, demi malaikat maut mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kira-kira nama ketujuh Pak Ibu. Yang pertama, yang kedua kok dapet kan. Yang pertama itu malaikat maut mencabut dengan keras. Ba'a karyanya malaikat maut mencabut 3 macam. Satu dalam surah Al-An'am ayat 93. Itu walau taro idh yatawaffal ladzina
alangkah sedihnya engkau Muhammad ketika malaikat maut mewafatkan orang-orang dengan memukul satu kali dengan tangannya. Itu dalam ghumratil maut, dalam tekanan sakratil maut. Kecek malaikat, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu sendiri. Berarti malaikat maut mencabut dengan keras itu satu kali pukul. Bagi orang-orang yang zalim, yang sombong, takbur terhadap Al-Quran. Yang kedua, yang keras itu bagi orang kafir. Surah Al-Anfal ayat 50. Walau taro, alangkah sedihnya Muhammad kalau engkau melihat malaikat maut mewafatkan orang kafir. Itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dua kali pukul, satu di dahi, dua di pundak belakang. Kata malaikat maut, fadzuku adzabal hariq, kamu rasakanlah azab yang membakar nanti di neraka. Yang ketiga, surah Muhammad ayat 27. Fakaifa, bagaimana atau alangkah sedihnya hai Muhammad, idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Alangkah dahsyatnya kalau engkau tahu dan melihat Muhammad, malaikat memukul-mukul di pundak, di depan, di dahi mereka dan pundak mereka. Dzalika bi annahum muttabi'una, karena mereka itu mengikuti ma asfatallah, apa yang dimarahi Allah. Kemudian wa karihu ridwanahu, dia benci kalau diredai Allah. Ya, apa yang diredai Allah dia benci. Fa'ahbata a'malahum, habislah amalnya. Kesimpulan yang pertama, bagi orang yang sombong, bagi orang yang berdosa, satu kali pukul. Di dalam tafsir Al-Bayan jilid 6 riwayat Muslim dari Aisyah, akece Aisyah bara karenyo sakali toko tu Rasulullah. Kece Rasulullah kalau dipukul satu kali pukul oleh malaikat maut, bukit Uhud hancur jadi abu. Kira-kira bara kare itu Pak, sekali toko. Itu bagi orang yang berdosa, bagi orang yang zalim. Yang kedua, bagi orang kafir, dua kali tokok. Yang ketiga, bagi orang munafik, acok tokoknya. Kira-kira apa ibu nama yang ketujuh? Sekali tokok, dua kali pukul, atau acok tokoknya. Tak bisa dipilih dah Pak. Buya kok dapat jangan ditokok tu le Pak. Itu ayatnya namanya wan naziati gharqa. Demi malaikat maut yang mencabut dengan keras. Lalu datang ayat kedua. Wan nasitati nashta.
demi malaikat maut yang mencabut dengan lemah lembut. Kok dapat memilih Pak Bu? Ya nangka dua kalau dapat dawak ndaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lai siapa dapat wak Pak Bu? Isang enek saya ya Pak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu kece Aisyah ba'a mako lemah lembut tunyo sabui. Turunlah surah 41 ayat 30-32 penjawab pertanyaan Aisyah. Itu innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang-orang yang mengatakan beriman dengan Allah, kami beriman dengan Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Lalu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika sakratil maut datanglah malaikat tu. Hanya sabuan dia malaikat kawa alla takhafu. Jangan takut-takut ndak. Yang kedua wala tahzanu. Jangan rusuh-rusuh ndak. Yang ketiga wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu meninggalkan dunia ini, surga sudah disediakan gantinya untukmu. Yang keempat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami malaikat ini menjagamu dari dunia sampai ke akhirat. Yang kelima, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Nanti di dalam surga akan diberi apa yang kamu minta. Walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Apa yang kamu minta langsung dikasih oleh Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat dulu yang 3 kali tokoh tadi. Yang sekali tokoh orang yang zalim, orang yang berdosa, orang yang sombong. Kira-kira awak yang hadir kok kalian tidak masuk nempar tamu dulu Pak. Kalian tidak zalim awak dah. Tidak, kalian tidak berdosa awak dah. Ya ragu ya Bu ya. Bang kau ragu. Nah Rasulullah menyebutkan bahwa kullu bani Adam khata'un khairul khata'i tawabun. Yaitu setiap anak Adam itu ada salah, ada berdosa, tapi khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang berdosa ialah orang yang tobat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kok berdosa wak, langsung kita taubat kepada Allah. Taubat ke Allah mengampuni dosa, minta maaf ke manusia untuk menghabiskan kesalahan. Kalau yang 2 kali tokoh orang kafir, mudah-mudahan kita terhindar dengan anak keturunan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sulit yang nomor 3 tadi. Surah Muhammad ayat 27. Itu paling sulit. Kenapa? Orang yang kerap kali pukulnya oleh malaikat muka belakang ialah orang munafik. Orang munafik itulah yang banyak Bapak Ibu
kita lupakan. Ada berapa tanda surah An-Nisa dalam ayat 1-2, 3 dalam surah At-Taubah di banyak tanda-tanda munafik. Itu kajiawak sarina lun sampai. InsyaAllah barangkali kita hafal tanda orang munafik 3 sering kami baca oleh para ustaz. Ayatul munafik salasa, tanda orang munafik itu 3, yaitu apabila mereka mengecek baduto, kalau dipercayai khianat, kalau berjanji mungkir. Ketiga-tiganya cieknya Pak. Namanya nanti mengecek duto. Kemudian kalau berjanji mungkir berduto pun tak sama aja tu. Yang ketiga dipercayai khianat duto aja. Tanda-tandanya itu dalam Quran surah An-Nisa, surah At-Taubah, surah Al-A'raf, surah At-Taubah. Itu kajian alun sampai sari. Karena kita ingin marunang kedua dicabut nyawa dengan lemah lembut, aku kita sampai dulu. Asia yang lemah lembut tadi bang, kau lemah lembut karena dibujuk dia malaikat. Bujukannya tadi 6 macam. 1, Allah takhafu, jangan takut-takut dah. Cari orang sakarat Pak Bu. Lah dia tekasunya maluncur ke bawah, dia takut. Dia salimui nyuantaman. Kadang mencalik katet tapi lalang tak balik mata, semakin takut. Kadang mencalik ke kanan, mencalik ke kiri, diimbau tak babuni. Maka malaikat maaf itunya sabut dulu. Allah takhafu, yang takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Bahan itu carilah orang sakarat Pak Bu. Bisa jadi pelajaran awak ke keluarga awak bagai. Orang sakratil maut tidak bisa mengecek jawab, diimbau tidak babuni. Tapi nya mencalik. Kadang-kadang mencalik dengan tanang kate. Nampak balinang air mata. Kadang mencalik ke kanan, nampak baraya. Semakin dilap oleh keluarga air mata, semakin tiba air mata berlinang. Itu yang dibujuk oleh malaikat, wala tahzanu, jangan rusuh. Tibalah kegembiraan dengan kalimat yang ketiga. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, gembiralah kamu meninggalkan dunia ini, surga sudah disediakan untukmu. Gembiralah kamu meninggalkan wisma indako, serugola doka gantinya. Mayang tinggal siko Bu ya. Nanti tinggal lak karang, kami minta lak karang lo baca oleh kan. Gembiralah meninggalkan dunia, serugola doka gantinya. Dalam gembira itulah nyoman cabut nyawa. Banda terasa sakit mati. Cocali anak-anak. Karena kita main bola limau dulu Pak. Lalu kaki itu nyepak bola limau tidak baar. Telah sudah main. Malah mandi baru terasa padi. Jadi karena digembirakan, mereka mau gembiralah. Surgola do gantinya, gembiralah mereka. Dalam gembira tulanya cabut nyawa Pak Bu. Tu mako ndak taraso sakitnya. Tunanya lemah lembutkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir tu jilid 2 jilid ampe itu
bayangkan dipelikkan oleh malaikat maut tampaknya di surga. Nah, itu maka mereka galak. Pernah enggak Bapak Ibu mencari orang meninggal serupa galak seh? Ya Pak, ada. Saya lihat dawa anda enggak tak orang meninggal, enggak tak orang galak. Saya tu ayatnya tu Pak. Mudah-mudahan dapat dawa nanti endaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sianya yang tak itu orang yang istiqomah. Istiqomah wa baca Quran, tetap baca Quran. Kita itu sholat berjamaah, tetap sholat berjamaah, istiqomah. Kita mendengarkan tausiah, ya tetap mendengarkan, itu istiqomah. Itu dengan iman, tidak pernah berubah keimanan itu. Dia anawak kerajon dalam kebaikan, tetap dikerajokan, itu namanya istiqomah. Lalu yang dinilai dua macam. Satu, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan kami beriman dengan Allah, kemudian mereka istiqomah. Iman dan istiqomah itu bahasa Arab keduanya Pak. Tidak bahasa awak tu. Bahasa awaknya itu iman itu percaya, istiqomah itu tetap. Itu pakai syarat. Percaya itu bisa dikecem percaya kalau awak sudah kenal. Kedua, kalau awak lah dake. Contoh, sedang mengaji kini tiba orang surang. Awak ndak kenal, awak nak dake dah. Nyosabui Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Baitul Makmur, pinjami ambo kepiang 1 juta, anak ambo meninggal, nanti ambo bayar bulan di muka, percaya salah Pak Bu. Lai percaya apa Ibu? Wak ndak tahu diorang tu dah, wak ndak dake diorang tu dah. Pinjam enggak 1 juta wak bayar bulan di muka, percaya salah diambo. Lai percaya wak kira-kira tu. Ndak Pak Bu. Wak ndak tahu siapa orang itu. Apa lewat ndak dake. Di orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah ialah yang baru dikecekkan percaya ke Allah, orang yang kenal dengan Allah tu. Kemudian awak kenal lain dake ndak? Siapa yang ndak kenal kira-kira kini apa Ibu dia presiden? Kenal sadonya. Cuba minta aku yo. Bantulah kami sudah covid gak 5 juta seorang Pak. Baitul Makmur ko jamaah kami rami. Nah. Karena awak ndak dake ndak dapat. Kenal lain dake ndak. Di iman tu perlu kenal, perlu dake. Kalau beriman dengan Allah, kenal dengan Allah, dake je Allah. Beriman dengan Quran berarti kenal dengan Al-Quran, nama Quran, dan kemudian dake je Quran dengan membaca. Bapak Ibu yang kami hormati, ba'alo mengenal Allah. Itu dalam ilmu tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia sudah berarti mengenal Allah. Berarti awak kenal ke diri awak dulu. Siapa dari mawa, sedang di mawa, kapai kamalai. Itulah kenal je diri. Kadang orang kan lupa diri Pak Bu. Rasa hidup ko ndak mati, rasa dunia ko sepanjang masa tu ndak tahu diri namun.
Mari kita kenal diri awak Pak Bu. Siapa awak? Ya. Sudah itu dima ko kapai kamalai sudah iko lah cukup biaya tu alun. Rencana dari siko kapai kumbul bara biaya 25.000. Pulang balik 50. Kalau 25.000 pulang balik 25. Kini kepiang 25.000 nyolai dapat pulang balik siko pia kumbul balik kemari. Ndaknya turun di jalan dan supir just tukar. Artinya apa? Kita dari Allah kembali ke Allah, dari serugo kembali ke serugo, tapi ndak cukup biayanya tu do. Maka ndak balik ke serugo. Di mana turunnya? Jadi neraka lah turunnya Pak Bu. Jadi itu perlu kenal awak, kadiri awak sia sedang dima kapai kama laiko kini umur labara baru amal. Kadang-kadang lupa metong itu. Umur lah 60 lah 70. Lai rajin solat 5 kali ke masjid itu Baitul Makmur 5 kali berjamaah, tapi kadang-kadang lupa 5 kali berjamaah, bagunjang 3 kali, mau pek 3 kali, lamin 1. Lain tak bagunjang, lain tak mau pek, tapi tiba di masjid mencari orang lalok, nyejangkan saya bibirnya. Lain tak bagunjang, orang bagunjang nyopor bola. Tak kalega tu Pak Aceh. Wah mengganggu saya tak ngecek tu. Ya sama itu Pak. Dia perlu tahu diri awak. Lai bara ibadah kadi bau selamu. Kola bara dosa nang tabue. Lai pernah ibu-ibu metong dosa. Ndak metong kepiang arisan. Lai tong gaji. Lai sio rumah lai yo pinan dosa lai detong. Ndak berasa bulan kira-kira Bu. Dalam sehari bagunjang sekali. Sehari mau pek sekali. Mencacek sekali. Lah 3 marabo sekali. Lampe manggu-anggu sekali. Lah 5 jengke MBB sekali. Lah 6 tu cik-cik saya tu. Kalau 6 sehari dalam sebulan 180. Kalau setahun kali 2 balik. Umur 65 kali 65 lah barado soak kira-kira. Laika cukup dek solat 5 kali saja. Laika cukup baca Quran bulan puasa saja. Laika cukup balik ke serugo dengan hanya puasa 1 tahun 1 bulan Ramadan. Itulah nang kita etong-etong Pak Bu. Mudah-mudahan cukup ongkos balik ke serugo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Balik ke jawab balik. Yang istiqomah tu tetap tak berubah-ubah. Wak solat berjamaah tak berubah-ubah. Tetap salat berjamaah. Ya kecil ustaznya sampai dalam kaji. Pada siko rancak salat di rumah. Pada di musajid baik istiqomah itu. Tu 5 hadis tu Pak Bu. Tak ciek tu dah. Hadis pertama tu ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam tu riwayat Ahmad. Wanita itu lebih baik salat di rumah dari di masjid. Yang kedua datang hadis lain dari tafsir Ibnu Katsir dari padusi itu dari solat itu di rumah lebih baik solat di kamar. Datang hadis ketiga Bukhari jilid 1 itu dari Aisyah dan Ummu Aiman. Kata Rasulullah, kalian berencana
ingin solat di masjidku, pi padusi rancak solat di musola dekat rumahnya. Atigo yang kampe jom Bukhari Muslim jilid 1. Dalam itu kisah beliau itu kalau suami istri meminta izin jangan kamu larang ke masjid. Datanglah riwayat Bukhari dari Aisyah 2 macam hadis. Wahai perempuan, pergilah kamu sholat ke masjid. Kemudian izinkanlah perempuan itu sholat pergi malam ke masjid. Adik kami Ustaz, saya dah baca. Lebih baik padusi solat di rumah daripada di masjid. Kecik nampak balik, yuko saya tak aje kan. Maka bapa ibu kalau cik dikaji dipakai, lebih bisa ibu naik haji. Tak bisa dah. Arba'in di Madinah harus sampai 10 kali berjamaah. Ini dalam saji. Kok nampak tamu saya dipakai weh. Sudah itu waktu itu tawaf di Masjidil Haram di luar masjid itu di dalam. Abang makanya tadi itu tiba di Madinah tu tidak masuk ke masjid di luar saya salat. Tiba di tawaf di keliling masjid Makkah saya. Jadi untuk itu Bapak Ibu bukan kesalahan jamaah saja ke kami Ustaz kadang-kadang tidak membaca seluruhnya. Kalau Bapak Ibu ingin nanti ambo bawakan diktatnya, ambo buatkan, dia bisa dibaca bagi ibu-ibu, bagi anak wak padusi, bagi istri awak, jangan tak kabek dek siap tu saja. Balik ke kaji awak balik. Di istiqomah tu tetaplah kok mengaji, tetap wak mengaji kini, besok dan seterusnya. Dengan kaji setiap hari Selasa tetap sudah istiqomah itu. Tapi kalau dicontoh ke Rasulullah, baik istiqomah Rasulullah, payah je kita mencontoh Pak. Mulai masa kini. Di dalam tafsir Al-Jawahir, Nadar bin Haris datang ke beliau, Muhammad, lain nama engkau berhenti besok berdakwah ke masjid. Gak sekali jadi berhenti. Kami agi bara kepeng nang katuju bara padusi rancak. Kok kita laki-laki kini dia gorang bah kira-kira Pak. Dia mau berhenti solat subuh besok. Dia mau berhenti itu tausiah Selasa di buku gak sekali. Apa-apa kau kami agi kepeng bara mi nang katuju kami agi padusi bara nang katuju. Aja laki-laki kini kira-kira Pak. Adona ragu menjawab. Nambana lah dah anggap saya kan. Kalau kita istiqamah sama je Rasulullah. Walladzi nafsi biadi. Demi Allah yang megang ruhku. Sekalipun kalian kasih aku matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, bintang di depanku, tidak akan kutinggalkan dakwah, tidak kutinggalkan masjid satu kali. Itulah istiqomah nama Pak Bu. Itulah galak nanti melaki ke mati itu. Tak terasa sikit mati itu. Kini kan itu nan sulit Pak Bu. Apalagi pergaulan. Kalau pergaulan Bapak Ibu istiqomah Rasulullah tetap malu. Tetap beliau istiqomah dengan malu. Istri beliau tetap istiqomah dengan malu. Di dalam ensiklopedia hadis jilid 7 kata itu Aisyah, ayah besok bondak mantan pabukon ya. Pada bituna bodimbau Rasulullah tak tadanga dah mula 3 kali. Sudah itu nyo tarik selendang ambo, nyo pegang dari belakang.
Tua salahnya kata itu ayah beliau Abu Bakar. Tapi Rasul bersabda ya, al-haya minal iman. Malu sebagian nilai dari iman. Di musaji awak dipegang, selenang awak dipegang, awak tetap malu ya. Nah, itu istiqomah terhadap pergaulan tuh Pak. Di Nabi Muhammad tuh tetap malu kalau orang banyak di musaji nanya pegang selendang istri. Nah, Muhammad kini di kantor istri orangnya pegang gua. Kok takana masuk kantor Pak sebelum pensiun ya. Jadi berarti taraso sakit mati nanti. Kalau Nabi Muhammad, kalau itu Aisyah istiqomahnya tetapnya malu walaupun di masjid masih malu dipegang istrinya, dipegang suaminya. Itu bedanya Aisyah kini. Kalau Aisyah kini dipegang laki-lakinya galak, ajak kedua nyui mangango saya galak kecuali ibu-ibu Wisma Indah. Amin ya rabbal alamin. Dinan kaji ko Bapak Ibu ndak solat saja, ndak puasa saja, puasa Arabit saja, Kamis Senin saja, termasuk dalam pergaulan. Yang salawat aku pernah mau sampaikan dulu. Yang salawat salah contoh. Bahan salah contoh, alam takambang jadi guru. Tidak seluruhnya alam itu jadi guru Pak. Kalau seluruh alam, seluruh binatang jadi guru, salah wak jadinya. Orang dia berguru kalam tak contoh si anjing. Anjing kok patuh Pak ndak ada contoh. Kami di rumah di laman jadi ku. Kami makan jo piring, makan jo tampuruang ndak ada ku. Beko kami lalu sudah nonton parabala. Jangan lalu ndak langkus. Kok tiba orang maliang jagon kami yo je kaja se aman tungku. Barapat cu nyanjang Pak. Ayo tiba orang maliang takana perintah ndok samang tadi nyo kaja tu Pak. Cuma orang maliang kok cadia. Dia lah panik orang maliang lari di kajanji yang nyobain saya godok ke belakang lagi. Anaman diikuti dan yang perintah ndok samang tadi atau godoknya kajalu. Godok dia kajalu atunan menyanyi awak keimanan kini Pak Bu dek godok wah. Atu mako kami ustaz masuk penjara lo dek godok ko ge Pak Bu. Baca lah tu dalam koran. Aku lah godok ko Pak. Jadi iman istiqomah tu ndak dengan sembahyang saja, ndak dengan iman ke Allah malaikat saja. Dengan saja kita istiqomah. Sekali halal tetap dengan yang halal, sekali haram tetap dengan yang haram. Itu sudah istiqomah. Nah, sekali pemalu tetap dengan pemalu. Itulah istiqomah tu Pak Bu. Itu satu. Dia elon ambil nyawanya dari malaikat nanti. Yang kedua, berapa waktu nak? 10 menit lagi. Masih ada ya. Yang kedua surah Al-Bainah ayat 5. Yaitu mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Orang yang ikhlas. Inilah yang sulit Pak Bu. Ikhlas itu apa kata Aisyah dalam tafsir Khazan jilid 30. Tafsir Al-Bayan jilid 30, surat Al-Bainah ayat 5. Dia kata Aisyah, mal mukhlasun ya Rasulullah. Orang ikhlas itu siapa Rasulullah? Jawaban beliau ialah malasat tama
orang yang tidak pernah mau pe. Ya. Kemudian walal lumaza, orang tidak pernah mencaci. Mau pe indak, mencaci indak, tu ikhlas tu babu. Ya. Berarti indak azan orang tak. Di orang ndak mau pe, ndak mencaci, ndak dendam, itulah yang kedua. Nanti elok-elok anda malaikat mau mencabutnya. Aku yang susah Pak Bu. Nabi Muhammad ke hijrah ke Madinah. Tiba di Madinah anta jadi Islam duanya, Muhajirin cek, Ansor cek. Selain itu Yahudi di situ, Nasrani di situ, ada 5 itu agama lain. Tapi Rasulullah tidak pernah mencaci mau pe orang tu Pak Bu. Nah, ini kesimpulan kaji, ikhlas siapa yang terjadi, jangan orang diupe, jangan orang dicaci. Lah dapat yang kedua dakwah. Cuma yuko yang payah Pak Bu. Lah puasa pagi, sore maghrib siko, solat babuko siko. Alanya makan lah pe orang 3 barunya mau pe. Pe tak apa yo nak cek seorang rasan cek. Alum barangke le dari musaji Pak Bu hilang bius dari dewa. Demikian saja, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.